Yang kedua itu harus cermati dulu orderan yang masuk itu ya. Jangan sampai salah orderan. Dulu kita sering banget tuh salah orderan kayak gitu karena tadi ya nyatu sama offline jadinya fokus si kru itu tidak bisa fokus. Gitu. Kita kan di gerobak ya, Kak. Nah, di Bandung tuh kita ada di gerobak tuh ada offline ada online ya. Jadi online tuh kadang Kak, waktunya berebut gitu Kak sama offline. Kadang driver datang itu belum selesai lah. Karena orderan online-nya rame, orderan offline-nya rame, jadi berebut. Nah, akhirnya kita pas ekspansi ke Jakarta kita ada solusi. Kita buat central kitchen khusus online gitu di Jakarta ini. Iya, kamu udah ada central kitchen. Ke central kitchen posisi di mana? Sekarang itu di Tebet sama di Jakbar. Aduh, deket lagi nih. Emang ngundang penyakit untuk ada aku dua. Jajan cimol terus. Kalau yang cabang yang ada restorannya, offline-nya, SOP-nya apakah sama diberlakukan dengan yang online? Sebetulnya sama atau ya. berbeda? Sebetulnya sama gitu. Cuman bedanya penanganannya agak-agak lumayan PR tuh Kak, kalau nyatu sama offline. Yang tadi ya online kan rame, offline rame. Nah itu sedangkan gerobakan kan cuma bisa 2 kompor ya. Karena kalau udah berurusan sama lapar nih, nggak bisa nih lama-lama nih. Balik lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GoFood barengan sama aku, Soraya Hilmi, dan juga ada Kang Taufik dari Cimol Mojot AA. Yuk kita lanjutin obrolan kita hari ini. Bedanya adalah kalau dengan influencer seperti ada tebak-tebak buah manggisnya. Betul. Tapi kalau teman-teman mau cari aman, udahlah kita balik lagi nih ke teknik kita yang paling dasar. Apa yang sudah kita sajikan di aplikasi sendiri. Kita sekarang sudah menamakannya, sudah rebrand jadi GoFood Merchant Apps. Ini yang jauh lebih memudahkan. Setuju gak nih Kang? Setuju banget. Nah, boleh ya kita sudah mulai masuk ke situ sedikit sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih. Karena kalau membandingkan metode tadi kerjasama dengan influencers, sehingga sekarang sudah mulai lebih mengoptimalisasikan tampilan dari GoFood Merchant App sendiri. Perbedaan yang paling terasa ketika menggunakan promosi-promosi yang terdapat di GoFood Merchant Apps. Perbedaannya sih sebetulnya ya tadi ya, kita kalau mau ada pencarian di atas ya kita harus ikut promo lah. Bener. Gitu ya. Kita kalau mau eksis di platform online food ya kita harus ikut banner, iklan banner kayak gitu-gitu. Kita ada juga kan promo mandiri ya. Kita coba ikut kayak semacam harga coret, teknik marketing gitu Kang. Ada juga diskon ongkir dan sebagainya, itu harus ikutan sih menurut saya. Jadi hampir semua yang sebenarnya disajikan yang memang sudah terjajar gitu kan ya, tinggal dipilih saja. Tinggal pilih saja, itu sangat-sangat mudah banget sih dioperasikan. Saya pun yang dulu tidak ngerti apa-apa, sangat paham gitu, sangat mudah untuk dioperasikan sebetulnya. Karena kan apakah dirimu dari tim manajemenmu sendiri itu memiliki budget khusus untuk KOL, budget khusus untuk pasang iklan? Ada. Berarti berkesinambungan. Bukan kayak bulan ini udah kita KOL aja gitu. Enggak ya? Itu setiap bulan gitu, setiap bulan. Berarti tapi pasti selalu dulu dimulai dari kecil dulu ya. Budget kecil dulu, lama-lama kalau impactnya bagus baru nambah lagi. Yang gitu. Dirasakan sekarang justru malah katanya budgetnya semakin mantep karena impactnya luar biasa. Luar biasa banget. Nah, boleh di-share dong, apa nih yang mulai sudah dirasakan ketika sudah mengulik-ulik lebih dalam lagi mengenai kita kan di gerobak ya Kak. Betul. Nah, di Bandung tuh kita ada di gerobak tuh ada offline ada online ya. Jadi online tuh kadang Kak, waktunya berebut gitu Kak sama offline. Kadang driver datang itu belum selesai lah. Karena orderan online-nya rame, orderan offline-nya rame, jadi berebut. Nah, akhirnya kita pas ekspansi ke Jakarta kita ada solusi. Kita buat central kitchen khusus online gitu di Jakarta, ini baru di Jakarta, dan alhamdulillah bagus banget gitu, responnya orderannya banyak banget, ramai banget. Terus tanpa nggak ada gesekan dari pembeli offline juga gitu. Kalau di Bandung kan nyatu tuh, jadi sering ada gesekan tuh. GoFood tiba-tiba datang pengen langsung ngambil driver. Nah, kita sedangkan si kru itu lagi bikin untuk offline gitu ya. Nah, itu kadang suka ada gesekan. Nah, di Jakarta tuh kita dipisah. Jadi offline tuh tidak ada online, semua terpusat di central kitchen gitu. Segitu seriusnya aku garap sama tim untuk online ini gitu Kak. Wow, terpisah lagi juga loh dengan tim yang memang produksi. Betul, untuk frozennya juga kan. Terpisah juga. Maka sungguh sangat terbantu sekali dong dengan kehadiran GoFood Merchant Apps ya. Sangat terbantu banget karena menurut saya online food tuh praktis banget ya. Praktis banget. Kita tidak harus sewa mungkin lapak ya, tidak harus bahkan punya central kitchen aja. Iya, central kitchen aja kita satu central kitchen seperti punya 10 cabang sebetulnya. Karena di situ kan ada 10 kompor
Betul. minimum 10 kompor, berarti ya sangat-sangat efisien menurut saya gitu. Jadi pergerakannya pun beli, keluar, masuk, Yes. terjadi pembelian, terjadi pemesanan, semuanya berjalan jauh lebih lancar. Jauh lebih lancar. Dan nggak ada- bahkan bisa dipantau juga secara seksama. Betul. Apa yang paling dijadikan hal yang favorit lah ketika ngulik-ngulik dari aplikasi GoFood Merchant sendiri? Apakah kamu jadi gampang auditnya atau Iya. jadi seperti apa nih? Tadi ya aplikasinya sangat-sangat menurut saya mudah dioperasikan sama siapapun kan. Betul. Bahkan sama kru atau staff pun mereka paham langsung gitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dieksekusi ya di aplikasi itu. Ya pertama ya tentunya mudah dipahami. Yang kedua mudah diterapkan. Jadi saya ajarin, SPP ajarin untuk ke kru itu mereka langsung ngerti gitu aja gitu Kak. Nggak banyak lama untuk proses adaptasinya. Yang ketiga itu yang mudah dikendalikan oleh tim pusat nih Kak. Terus audit juga tuh mudah banget, kita kan bisa lihat dashboardnya, Bener. kita Dan bisa lihat data laporannya harian kan? betul harian real time gitu Kak. Jadi kita tahu jam sekian udah penjualan berapa, ini operasional dari jam berapa sampai jam berapa itu ketahuan. Jadi real time banget gitu. Itu sangat-sangat membantu kita gitu Kak. Ada SOP khusus tidak terkait dengan penggunaan aplikasi sendiri? Sebetulnya yang penting tadi ya komunikasi dari semua kru yang terlibat ya di suatu central kitchen itu, ya mereka harus komunikasi harus lancar karena kan PIC-nya ada tuh yang pegang online ya, yang pegang HP-nya. Tapi ya dari si PIC itu harus lancar komunikasinya. Tentunya ada QC-nya di dalam itu kan, di central kitchen itu ada QC-nya. Jadi SOP tinggal mengikuti saja apa yang sudah ada. Betul. Kalau yang cabang yang ada restorannya, offline-nya, SOP-nya apakah sama diberlakukan dengan yang online? Sebetulnya sama atau ya. berbeda? Sebetulnya sama Oke. gitu. Cuman bedanya penanganannya agak-agak lumayan PR tuh Kak, kalau nyatu sama offline. Yang tadi ya online kan rame, offline rame. Nah itu sedangkan gerobakan kan cuman bisa 2 kompor ya. Gak Ya sampai kan? 10 tadi. Nggak bisa sampai ya. 10. Nah ini solusi ini menurut saya Central Kitchen ini sangat-sangat membantu banget buat saya. Dan pertumbuhan online-nya justru lebih cepat di Jakarta. Jauh lebih cepat di Jakarta ya. Karena terpusat tadi. Iya, kamu udah di Central Kitchen. Ke Central Kitchen posisi di mana? Sekarang itu di Tebet sama di Jakbar. Aduh ada. deket lagi nih. Emang ngundang penyakit untuk Ada aku 2. jajan cimol Kita terus udah nih. buka juga di Jakbar juga Central Kitchen-nya. Ini warga Jakbar juga teman-teman saya semua nih udah ada di sini. Ini kita breakdown dulu SOP-nya dulu, boleh kali ya? Boleh di-share nggak apa-apa? Boleh. Kita mau breakdown dulu kira-kira seperti apa nih SOP untuk transaksi online seperti di GoFood, dan menyiapkan makanan pelanggan tuh seperti apa dinamikanya, silakan Kang. Oke, yang pertama kan terima pesanan ya. Sebelum waktu habis kan ada waktu ya, ada waktu ada timer pesanan ya? diterima atau tidak, atau ditolak ya. Tentunya kalau kita kalau sekarang dengan Central Kitchen ini ya kita harus langsung terima lah gitu ya. Oke. Pertama itu, yang kedua itu harus cermati dulu orderan yang masuk itu ya. Jangan sampai salah orderan. Dulu kita sering banget tuh salah orderan kayak gitu karena tadi ya nyatu sama offline, jadinya fokus si kru itu tidak bisa fokus. Oke. Gitu. Nah setelah dipisah ini berarti cermati orderan pesanan hariannya sampai detail detail ininya, rasanya, detail levelnya, detail apanya, orderan kuantitinya itu harus benar-benar cermat gitu ya. Yang ketiga kecepatan nih. Kecepatan ini penting banget. Dulu sempet kita kenapa penjualannya sempat agak turun karena tadi kecepatan dalam sisi pelayanannya agak kurang karena berebut sama offline gitu kan. Driver datang tuh harusnya kan langsung ya. Nah, ini dia harus nunggu dulu gitu, belum nanti perjalanan sebagainya. Berarti sebenarnya bukan karena lambat dalam proses pembuatannya ya, lebih terjadi sering miskomunikasi antara online dan offline. Betul, oke. Nah sekarang itu sudah bisa teratasi. Sekarang kecepatannya udah jauh lebih baik dari Lebih sebelumnya membaik ya. gitu. Karena kalau udah berurusan sama lapar nih nggak bisa nih lama-lama nih. Apalagi kan kita kan ada waktu kalau cimol tuh kan kalau di luar ruangan tuh sejam 2 jam itu mungkin bisa tekstur bisa berbeda gitu. Makanya makan selagi hangat itu lebih bagus. Saya baru tahu ini ya. Oke, baiklah, sebagai cimol lovers gitu. Saya udah tahu kalau bisa jangan terlalu lama ya. Jangan di terlalu tekstur lama. ruangan. Makanya ini Oke. online food sangat kita fokuskan sekarang, sangat kita urus banget gitu sekarang tuh, karena tadi pertumbuhan dari sales yang dibantu banget, terus dari marketing juga bantu banget. Yang terakhir itu setelah cepat udah cepat nih ya beres sekarang udah ready, nah harus panggil drivernya gitu untuk langsung
langsung bisa sederhana diantar. sebenarnya kalau Sederhana banget, digambarkan. sebetulnya. Cuma faktanya di lapangan kalau terjadi miskomunikasi seperti itu tadi ya. Iya, Orderan betul. aku deh, pesanan aku nih. Mana udah misalnya. selesai tuh belum? Nah, kayak gitu. Gila. Sekarang alhamdulillah semua yang ngantri itu driver semua gitu. Jadi itu bisa dikendalikan, Nah, kalau di restoran sendiri untuk offline ini apakah diwajibkan untuk selalu siap ketika ada transaksi yang masuk? Apakah pernah saking sibuknya ramenya ini menolak transaksi yang masuk? Sebetulnya kita tidak pernah menolak ya Kak. Oke. Karena itu tidak ada di SOP ya harus menolak gitu. Oke. Yang kenapa kita tolak itu karena ada stoknya kemungkinan habis gitu. Gitu. Kalau dulu ya waktu di cabang itu kita tolak itu karena antriannya itu crowded. Nah itu daripada konsumen kecewa, jadi kita tolak atau offin dulu sementara. Tapi sekarang udah tidak boleh seperti itu. Jadi harus on terus gitu Kak. Harus terima. Harus siap ya, harus terima. Iya, itu karena mengaruh juga ke rating Kak nantinya. Iya betul sih, betul. Gitu. Kalau kita sering tolak pesanan nanti Ini ratingnya. kamu berbicara transaksi ini menarik dari pernyataan awal yang Kang Taufik sampaikan. Berarti memang semenjak buka rame aja terus ya. Emang alhamdulillah. benar-benar wow. Alhamdulillah Nih, stabil. Saya tuh lagi cari peluang bisnis. Apa saya jualan cimol aja nih ya. Saya beli franchise ini. Karena menarik sekali ya berbicara masalah. Ini kan bukan makanan pokok, bukan makanan utama. Betul. Makanan sampingan. Tapi ternyata banyak sekali antusiasmenya dan tinggi sekali peminatnya. Bisa menjadi salah satu ide juga nih buat teman-teman GoFood Partner yang tengah menyaksikan sekarang. Apakah dengan kehadiran cimol dengan berbagai macam rasa dan inovasinya ini menurut Kang Taufik sendiri masih menjadi kudapan yang ya beberapa tahun ke depan sih masih, terutama lidah Indonesia ini masih cocok nih. Iya sangat sih, karena kayak gini, kalau dulu saya kenapa harus cimol ya, karena cimol kan makanan zaman kapan ya, kan Iya, bener. makanan zaman dulu banget. Dan cemilan-cemilan tradisional itu kan cemilan jajanan es itu kan tidak lekang oleh waktu ya. Betul. Makanya saya optimis sih ini cimol sampai kapanpun bisa Masih diterima. lanjut ya. Asal kitanya inovasi, asal kitanya perbaiki kekurangan-kekurangan kita gitu Kak. Jadi tidak boleh nyaman juga, itu aja sih sebetulnya. Jadi adaptasi sama rasa-rasa kekinian ya. Betul, Kalau zaman gitu. saya dulu tuh rainbow cake, jadi ada cimol rasa rainbow cake gitu. Kalau Iya, sekarang iya. tuh serba mozzarella, beef, ayam itu atau inovasinya ke sana. rasa-rasa Korea-Korea gitu Iya. kan. Dulu cuman bojot doang, Bojo tuh punten artinya Oke. apa? Bojot itu nama daerah dari Oh nama Kabupaten daerah, aku Garut. kira dia kepedesan enggak ya? Bukan ya? Oh itu Bukan. karena nama daerahnya. Iya nama daerah. Oh oke. Kalau AA-nya itu panggilan orang Sunda sebetulnya. Oh ya pasti, ya kalau Iya. itu aku ngerti ya. Iya. Dan kalau kenapa waktu itu pertama dikeluarkan kan ciri khasnya pedas nih. Pedas. betul. Akhirnya baru dilebarkan lagi nih rasanya. Betul, inovasinya di isiannya sekarang tuh. Inovasi Moza tahun 2022 kalau tidak salah. Ada tim bentukan khusus yang memang Ada tim R&D, itu partner saya yang ngurus gitu. Wah keren sekali. Nah semenjak Moza ini muncul ini booming alhamdulillah, diterima oleh masyarakat. Booming lah pasti. Ini lagi Iya. fenomenal, lidahnya semuanya mau ke keju-kejuan nih. Iya, betul. Nah melihat atau menanggapi dari semua yang tadi sudah dijelasin sama Kang Taufik sendiri, berarti kan peminatnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sulit sekali rasanya menghindari, kadang-kadang ada aja stok koma. Apabila terjadi seperti itu, penolakan transaksi apakah akan tetap terjadi atau diakalin coba cek ke cabang lain untuk produk yang kosong? Itu kita garansi untuk tukar Kak. Oh, atau bisa kita ya? kirim Dikirimkan lagi yang baru ya? ya, betul. Tanpa mempersulit mereka yang order ya? Tanpa bahkan kita kadang kita pesan GoSend langsung gitu Kak, Langsung untuk dikirim ke dikirimin aja konsumen. ya? Iya. Kita bisa lihat dari aplikasi sih Kak. Nah. Kan ada skor performa resto tuh, di situ kita bisa lihat apa sih yang membuat si rating ini turun. Apa sih yang bisa apa yang harus kita perbaiki di situ gitu. Itu bisa lihat di dalam aplikasinya itu Kak. Jadi sangat-sangat lengkap sih menurut saya. Mengapa sebegitu pentingnya untuk menandai pesanan tuh sebagai pesanan siap tepat waktu? Selain karena rating tadi itu. Ini untuk mempengaruhi ini sih Kak, kepercayaan konsumen sih. Betul, setuju Gitu. sih, saya juga setuju banget. Dampaknya itu ya kita harus ada perbaikan terus ya Kak. Ada perbaikan terus, ada evaluasi yang secara terus kita lakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang masih kurang. Itu jadi sebagai tolak ukur kita, apakah pelayanan kita sudah sesuai belum, kualitas yang kita sajikan sudah sesuai belum. Nah itu kita bisa lihat Jadi dari bahan situ. evaluasi ya untuk bahan evaluasi kedepannya. banget, betul.